Sejak republik ini berdiri, satu tekad tak pernah padam, membangun negeri dari fondasinya. 2 hari setelah proklamasi, pada 19 Agustus 1945, berdirilah Departemen Pekerjaan Umum, cikal bakal lembaga yang memikul tanggung jawab membangun Indonesia dari dasar. Pelantikan Menteri PU pertama dilaksanakan di rumah sederhana Presiden Soekarno. Pada 3 Desember 1945, terjadi pertempuran di Gedung Sate antara pemuda Indonesia dan pasukan Nika. 7 pegawai Departemen Pekerjaan Umum gugur dan dikenang sebagai pahlawan Sabta Taruna. Sejak itu, 3 Desember diperingati sebagai Hari Bakti PU, simbol pengabdian insan pekerjaan umum membangun negeri. Pada masa ini, pembangunan infrastruktur di Indonesia difokuskan pada upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pembangunan dasar pasca kemerdekaan. Memasuki dekade 1960-an, semangat pembangunan nasional semakin bergelora. Departemen Pekerjaan Umum menjadi penggerak utama dalam mewujudkan visi besar Presiden Soekarno, membangun jati diri bangsa melalui karya, seperti pembangunan Jembatan Ampera dan Stadion Gelora Bung Karno. Saya Sutami. Saya percaya tugas seorang insinyur adalah bekerja, bukan banyak berbicara, tetapi menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sebelum saya masuk pemerintahan, Presiden Soekarno memanggil saya dan meminta saya merancang Jembatan Semanggi. Bagi saya, ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Kami menggunakan beton prategang, teknologi yang saat itu masih baru, dan Jembatan Semanggi menjadi yang pertama di Indonesia. Syukurlah, sampai hari ini, ia masih tegak dan melayani rakyat. Kemudian, saya dipercaya memimpin Departemen Pekerjaan Umum dan Ketenagalistrikan. Pekerjaan saya sebenarnya tidak berubah. Tetap sama, memastikan pembangunan tidak berhenti. Walaupun negara sedang sulit, kami tetap membangun bendungan, jalan, jembatan, pembangkit tenaga air, semua demi kebutuhan rakyat banyak. Saya hanya ingin apa yang saya kerjakan memberi manfaat, karena saya yakin selama pembangunan berjalan, rakyat punya harapan, dan masa depan bangsa sejahtera. Menteri Sutami menjadi ikon profesionalisme insinyur Indonesia. Pembangunan infrastruktur dijalankan. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun yakni Gedung MPR, Jembatan Semanggi, Bendungan Jatiluhur, dan Sutami. Era pembangunan nasional. Infrastruktur menjadi simbol kemajuan dan stabilitas, antara lain Jalan Tol Jagorawi, Jembatan Musi II, Jembatan Mahakam, Jembatan Barito, Bendungan Kedung Ombo, Bendungan Gajah Mungkur Wonogiri. Indonesia mengalami krisis moneter 1997 sampai 1998. Dalam masa singkat penuh tantangan, dilakukan pemulihan proyek infrastruktur penting dan reformasi tata kelola pembangunan. Reorientasi pembangunan ke arah permukiman rakyat. Fokus bukan lagi membangun yang besar, tapi memulihkan, menata, dan memberdayakan masyarakat serta daerah. Fokus memperkuat sistem infrastruktur dasar, mempercepat pemulihan ekonomi, dan membangun konektivitas antar daerah. Perbaikan lanjutan jalan nasional lintas Jawa dan Sumatera, dan selesainya Bendungan Batu Tegi. Kebijakan pembangunan infrastruktur berorientasi konektivitas nasional dan pengurangan kesenjangan wilayah. Beberapa infrastruktur antara lain, Tol Cipularang, Tol Semarang-Solo, Jembatan Suramadu. Selain itu, dimulainya Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, PAMSIMAS, dan pembangunan sistem penyediaan air minum, SPAM, regional. Dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota. Infrastruktur hadir menghubungkan seluruh Indonesia. Beberapa infrastruktur antara lain, Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, bendungan, pos lintas batas negara, PLBN, tempat pembuangan sampah, TPA, dan sistem penyediaan air minum, SPAM. Memasuki kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, semangat membangun terus berlanjut dengan arah yang berkelanjutan dan menyeluruh. Fokus pembangunan infrastruktur mendukung swasembada pangan dan energi. Beberapa infrastruktur antara lain, pembangunan sekolah rakyat, rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan infrastruktur dasar.
Selama 8 dekade, Kementerian PU terus menyesuaikan diri dengan zaman. Nama boleh berubah, struktur boleh berganti, namun semangatnya tetap satu, membangun negeri untuk rakyat.